Saudara-saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan ada 5 makanan berbahaya menurut pakar keamanan pangan. Kata dia, waspadai konsumsinya. Jadi ada 5 makanan berbahaya dari hasil penelitian mereka. Makanan yang berbahaya pertama adalah toge. Beberapa masakan Indonesia menambah toge sebagai pelengkap. Misalnya rawon, soto, tahu tek. Namun hidangan tersebut kerap menambah toge yang masih mentah. Meski toge kaya akan nutrisi seperti vitamin C, vitamin K, serat, magnesium, hingga kalsium, tetapi mengkonsumsi toge mentah bukan pilihan yang tepat. Menurut Keith Snyder, seorang profesor di Food Science and Human Nutrition Department di Universitas Florida, konsumsi tanaman mentah seperti toge atau lentil bisa menyebabkan resiko penyakit serius. Karena apa? Sayuran mentah ini berpotensi mengandung patogen yang menyebabkan penyakit. Kate menjelaskan, toge membutuhkan lingkungan yang hangat dan lembab untuk bisa berkembang secara aman. Kondisi tersebut sama dengan kondisi yang dibutuhkan oleh bakteri E. coli dan salmonella untuk berkembang. Jadi beberapa penelitian juga menemukan adanya hubungan makanan toge dengan risiko terkena racun makanan. Selama 2 dekade di American Food Drug Administration atau FDA telah mengkaitkan 48 wabah penyakit terjadi karena konsumsi toge mentah atau toge yang hanya dimasak sebentar. Karena di situ toge itu dicurigai banyaknya E. coli dan salmonella. Yang kedua, makanan yang dinamakan oyster atau tiram mentah. Oyster menjadi salah satu hidangan favorit lah kalau di hotel-hotel, di hotel mulia itu. Kalau ada oyster mentah, habis langsung. Karena gurih, teksturnya kenyal. Meskipun oyster atau kerang mentah bukan pilihan terbaik, seorang profesor melarang konsumsi bivalvia atau polespoda seperti oyster secara mentah. Oyster secara mentah. Robert Garavani, seorang guru besar di Departemen Food Science Cornell University, menjelaskan kepada Today Magazine, saya tidak mengkonsumsi moluskan shellfish seperti tiram atau oyster karena beberapa alasan. Mereka sangat berisiko, katanya. Jenis hewan ini mengandung vibrio yang mampu mengarah kepada beberapa infeksi pada aliran darah. Kondisi terparah menyebutkan bahwa vibrio dalam oyster atau kerang bisa menyebabkan kematian. Memang tidak semua oyster mengandung vibrio. Namun oyster yang mengandung vibrio tidak bisa dibedakan hanya karena penampilan, hanya karena aroma, hanya karena rasanya. Untuk menghindari risiko tersebut sebaiknya oyster, kerang, dan tiram dimasak sampai matang sempurna. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah telur tidak matang. Kita semua itu paling suka kadang-kadang kalau makan telur setengah matang atau telur mentah. Suka dicampurkan dengan adonan cookies atau tambah madu, tambah apa untuk kekuatan katanya supaya kuat. Nah, para ahli memperingatkan telur mentah berisiko terkena salmonella. Bahkan Robert memperingatkan, Robert ini seorang profesor ahli nutrisi, ahli makanan, memperingati agar tidak konsumsi telur mata sapi atau telur rebus setengah matang.
Meskipun beberapa negara berhasil mengurangi resiko salmonella dari telur, tetapi Robert menyarankan telur tetap harus dimasak menyeluruh. Jangan telur setengah mateng. Konsumsi telur yang mengandung salmonella bisa menyebabkan diare, muntah, dan kram perut. Yang keempat, steak daging mentah. Steak daging mentah. Daging mentah juga mengandung bakteri berbahaya di dalamnya. US Department of Agriculture merekomendasikan daging dimasak dalam suhu setidaknya 70 derajat Celcius sebelum disantap. 70 derajat Celcius sebelum disantap. Bahwa ini akan menghindari konsumsi daging mentah yang tidak dimasak sampai tingkat kematangan well done atau matang sempurna. Saintis makanan Profesor Robert itu menambahkan, seorang tidak boleh bergantung pada warna daging. Lebih baik perhatikan suhu daging sampai daging matang sempurna dan terbebas dari bakteri. Karena daging mentah itu ya kalau nggak matang betul, bakterinya masih ada dan ini bisa menyebabkan penyakit. Yang kelima adalah susu murni. Susu murni atau unpasteurized atau enggak difragmentasi, unpasteurized milk. Susu murni atau unpasteurized milk merupakan salah satu makanan sebaiknya dihindari. Ketika susu sudah dipasteurisasi, susu yang sudah dipanaskan dengan suhu tertentu kurang lebih 30 menit, artinya susu telah bebas dari bakteri bahaya. Jadi jangan minum susu yang belum dipasteurisasi, ya, belum dipanaskan suhunya kurang lebih 30 menit, takutnya masih ada bakterinya. Menurut headline, beberapa orang memilih konsumsi susu murni karena mengandung asam amino, antimikroba, vitamin, mineral, hingga asam lemak. Namun, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat menjelaskan bahwa susu murni merupakan salah satu makanan yang paling beresiko. Cat, profesor di Amerika mengatakan, produk pertanian mentah yang diambil dari sapi kemungkinan besar kelenjar kulit sapi itu terkontaminasi dan bakteri akhirnya masuk di dalam susu. Jadi kelenjar kulit itu bisa terkontaminasi bakteri dan masuk dalam kelenjar susu. Menurut saya semua anggapan mengenai susu mentah lebih siap tidak masuk akal. Jadi jangan minum susu yang mentah terus diminum, harus sudah dipasteurisasi 30 menit supaya bakteri-bakterinya pada mati. Itu adalah 5 makanan yang berisiko: toge, oyster atau tiram mentah, telur tidak matang, daging mentah, dan susu murni. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.